وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah subuh Masjid Zaid bin Thabit, Masjid At-Taqwa Indo Sakinah Pekanbaru yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, kita bisa hadir pada subuh ini di tempat yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya, sehingga dengan syukur itu nikmat selalu bertambah sampai kita menemuinya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita agama ini dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita dikuatkan untuk mengikutinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, doa kita untuk para orang tua kita, para guru, para ustadz, ustadzah, serta saudara mara, karib kerabat, handai tolan dan sahabat yang hidup, semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah berada di atas jalan kebenaran, dan yang sudah mendahului semoga Allah lapangkan ampunan dan rahmat baginya, dan semoga amal mereka diterima, dan yang meninggalkan amal jariah senantiasa disampaikan pahalanya. Khususnya imam kita Al-Bukhari rahimahullah yang pagi ini kita bersamanya melalui kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Kita terakhir bab yang ke-195 ya. Babu man asyara ala akhihi wa illam yastashirhu. Bab tentang orang yang memberikan pendapat, usulan kepada saudaranya sekalipun dia tidak memintanya. Sekalipun dia tidak memintanya. Itu kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, ketika dia melihat seorang penggembala menggembala di tempat yang kering, dan padahal dia melihat ada tempat yang lebih bagus. Maka Abdullah mengatakan kepadanya, "Waihak ya ra'i, ya kasihan kamu saya penggembala, hawilha, pindahkan gembalaanmu ke tempat yang lebih hijau, karena rumput sebelah lebih hijau." Nah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap penggembala itu, setiap pemimpin itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Nah, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada kepedulian orang ketika melihat saudaranya berada dalam sesuatu yang kurang baik, lalu dia tunjukkan jalan yang lebih daripada itu. Dan itulah sebabnya kenapa para da'i, para ustadz ini ya kadang-kadang dianggap pula agak kepo juga kan. Ini urusan saya kok, ikut-ikut urusan pribadi. Bukan. Ya, karena dia berilmu. Para ulama itu kan berilmu dia, lalu dilihatnya kita mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu.
Jadi walaupun antum tidak minta nasihat kepadanya, karena antum mungkin sudah merasa itu sesuatu yang sudah baik. Ya semacam gembala tadi kan, dia sudah merasa itu yang terbaik, dia ketahui. Ternyata Abdullah bin Umar mengetahui tempat yang lebih bagus. Lalu dia tunjukkan kepada seseorang tadi. Lalu seorang ulama, seorang ustaz, da'i menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini kurang tepat. Sebab kurang tepat, kurang pula pendapatannya. Ya, kurang pahalanya. Karena sesungguhnya yang namanya profesional lebih banyak gajinya daripada yang non profesional, ya sih. Nah itu semakin tinggi stratanya, semakin bagus pekerjaannya, tentu semakin mahal bayarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini adalah ujara, adalah para pekerja yang ngambil upah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki bumi ini ditakmir dengan amal dan ibadah. Oleh sebab itu makanya jangan tuduh para ustaz itu kepo sekali. Nah, dia nak tunjukkan. Nah, bahkan para ustaz itu sendiri juga ditunjukkan sama ustaz yang lain pula. Ya, ulama-ulama itu juga diperbaiki oleh ulama yang lain pula. Buktinya banyak pula ustaz berbantah gara-gara itu kan. Nah, gitu. Nah, yang berbantahnya sebenarnya bukan karena apa, dia tidak mau menerima, itu aja masalahnya. Lalu dituduhnya keras kajinya, bukan kajinya keras, yang menanggapinya yang keras. Kaji itu aja, lunak aja, kan itu juga sampai Allah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita tidak ingin, sebagaimana Abdullah bin Umar tidak ingin ternak-ternak itu kurus-kurus, kita juga nanti sampai di akhirat tak ingin kita ini tidak terurus. Apalagi sampai Allah tidak mempedulikan, karena di antara ancamannya la yanzurullah salasun la yanzurullah ilaihim yaumil qiyamah wa la yuzakkihim. Nah, tak dipedulikan Allah, tak dibersihkan, terus jadi apa kita? Tak dipedulikan, tentu pertama hisab mungkin lambat, yang kedua nanti berat, dosa berat, akhirnya tercampak ke dalam neraka. Jadi ada hal-hal yang diingatkan, ya. Maka ditunjuk apa aja yang tidak dipedulikan itu. Nah, ini antaranya adalah yang isbal misalnya dalam salatnya, Allah tak perhatikan, atau yang durhaka pada orang tuanya, atau yang suka mengadu domba, dan seterusnya. Taib, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yang ke-196. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man kariha amthal as-su' atau amthal as-saw'. Bab tentang orang yang tidak menyukai tamsil-tamsil yang buruk. Jadi pada asalnya tamsil itu dibuat yang baik, bukan tamsil yang buruk. Atau jangan sampai kita dibuat tamsil orang sebagai tamsil yang buruk. Nah, jadi bisa dengan dua makna, bahwa kita kalau bisa jangan menghindari tamsil-tamsil yang buruk, dan juga jangan sampai kita menjadi tamsil yang buruk. Nah, itulah menjadi tamsil yang buruk. Kalau sampai di kampung tuh jadi tamsil, wang jin condo anak sianunya kan, apa itu? Nah, macam-macam lah disebut nanti. Tidak sholat, soang jodohnya misal. Nah, itu kan bahaya kita. Jadi tamsil yang buruk. Nah, atau misalnya jangan kamu seperti orang Yahudi dan Majusi, katanya kan tamsil yang buruk tuh. Apa sebab? Mereka memanjangkan kumisnya dan menghabisi, jadi kumisnya dipanjangkan, jenggotnya diklimis ya, dilicinkan, kita balik itu, ya. Jadi kita akhirnya jadi tamsil gitu. Nah, sampai-sampai berlomba pula untuk saling menyatukan. Yang berjenggot itu seperti kambing katanya. Nah, akhirnya dijawab sama ustaz. Yang berjenggot kalau seperti kambing,
yang tidak berjenggot berkumis seperti kucing katanya. Yang lebih parahnya tidak berjenggot, tidak berkumis seperti apa? Titik-titik. Kan bahaya kita. Nah, jadi jangan membuat tamsil yang buruk, atau jangan sampai kita menjadi objek tamsil yang buruk. Nah, ini maksud daripada bab ini. Karena itu termasuk adab yang kurang. Baik yang membuat tamsil itu, ya, kalau tidak tepat pada sasarannya, bisa saja menjadi kurang adab. Atau yang terpaksa dibuat tamsil itu untuknya, sehingga dia jadi objek tamsil yang buruk. Walillahil mathalul a'la. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain. Al-Fadl ibn Dukain Al-Basri. Beliau ini dengan Imam Yahya bin Ma'in punya kisah yang tak terlupa oleh Yahya bin Ma'in sepanjang umurnya. Imam Yahya bin Ma'in kan teman sejawatnya Imam Ahmad, kemana-mana selalu bersama menuntut ilmu. Karena Yahya bin Ma'in ini dapat warisan dari ayahnya tidak terlalu banyak, hanya 30.000 tapi dinar sih. 30.000 dinar bang. Dinar berapa sekarang bang? Abang tidak punya dinar ya? Anas punya, tapi tidak dinar kertas, dinar Irak dulu. Jadi orang minta tukarkan ke saya, ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Nah, masalahnya di laminatingnya pula, masa duit di laminating. Jadi dinar Irak. Oh iya, juga ada dikasih orang kemarin dinar Kuwait. Ini dinar yang emas. Kalau 1 dinar itu kan 4,2 gram emas. Lebih kurang berapa emas sekarang? Emas tidak tahu coba. Sama aja kita jadinya. Nah, saya udah lama juga tidak boleh emas, Ustaz. Nah, 1 gram 2 juta, enggak lah Ustaz. 1 gram 2 juta, 8 juta 1 dinar. Enggak mungkin lah. Ya dinar itu lebih kurang. Kan dinar itu seharga kambing selalu. Dari dulu sampai hari ini seekor kambing satu dinar. Nah, berapa hari kambing seekor sih? Nah, kambing seekor berapa sekarang? 3 juta. Nah, 2.500.000 sampai 3 juta. Ya, itulah harga dinar lebih kurang kali 30.000. Hah? 30.000 dinar kali 3 juta lebih kurang. Salah hitung tuh yang bilang 9 miliar, salah hitung. Iya, saya hitung. Hah? Salah hitung lagi. Kita hitung pakai kalkulator. Kayaknya memang apa? Hitungan kita tidak muat kayaknya. 30.000 kali 3 juta. Berapa bang? Yes. Berapa? 3 juta kurang tadi nolnya. 90 miliar ya? Iya. Kira-kira kalau kita menuntut ilmu 90 miliar habis, dikit apa banyak ya? Hah? Enggak, saya salah, bukan 30, 300.000. Saya yang salah, tambah nol lagi 1. Hah? 900 miliar. Dia menuntut ilmu dengan biaya 900 miliar, murah apa mahal? Hah? Jadi makanya tidak etis kita sekarang ketika mengeluhkan biaya pendidikan agama mahal katanya. Tuan-tuan, orang kedokteran sekali masuk berapa bang? 500 juta. Ini baru paling tinggi 50 juta dah. Apa-apa pula pendidikan agama. Agama itu yang harus mahal. Ya sih. Tapi nyantau kasih tahu sadayatnya nanti dinaikkannya. Artinya untuk agama kita seharusnya harus lebih siap untuk berkorban daripada untuk dunia. Nah,
Orang kalau 500 juta masuk ke dokteran tidak mahal katanya. Dah korting tuh katanya. Awak 5 juta bisa diansu saja. Abang baru masuk apa? Baru masuk ke dokteran 500 juta kemarin. Dah murah tuh saatnya 5 juta mahal. Nah, jadi kadang-kadang kita begitulah dalam penilaian kita. Allah musta'an. Jadi Yahya bin Ma'in habis 300.000 dinar. Cuman dia kan seperti Imam Ahmad kan orangnya miskin. Jadi kalau berjalan tuh mungkin dia yang biayai. Jadi begitulah orang-orang berilmu, kalau punya duit banyak, hasilnya dirasakan oleh orang banyak. Maka doakan ustaz-ustaz ini banyak duitnya supaya banyak yang merasakannya. Ya saya. Nah, kan alun berhenti berusaha oleh masih tetap berusaha gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pergi ke tempat dengan Imam Ahmad, kemudian Ishaq bin Mansur Ar-Ramadi Al-Kausaj, bertiga mereka menemui Al-Fadl bin Dukain. Yang paling tentu guru mereka dan juga guru Imam Bukhari rahimahullah. Kata Imam Ahmad, kata Yahya, saya akan tes Syekh ini. Kata Imam Ahmad, jangan. Itu orang yang sudah kita ketahui reputasinya, nggak perlu lagi diuji-uji. Tapi Yahya bin Ma'in agak nakal juga dia. Pokoknya akan saya tes. Ayalah, kamu tanggung resiko nanti. Jadi sampai ke tempat orang, Syekh ini kan punya dukan, punya kedai tokonya. Dia duduk di pintunya, Imam Ahmad sebelah kanan, Imam Yahya bin Ma'in sebelah kiri. Yang murid dari keduanya, Ishaq bin Mansur, duduk di depan, di bawah sedikit. Ada bangku pula di bawah. Mulailah bertanya Yahya bin Ma'in tuh, tanya dia. Dibolak-baliknya hadis seperti orang muji Imam Bukhari dulu kan. Lalu dibetulkan oleh Abu Nuaim, bukan begitu, yang benar begini. Itu salah itu. Sampai 3 hadis disalahkan, dibuat salah juga Yahya bin Ma'in. Karena dulu kan untuk menguji orang gitu, dibuatnya yang salah. Nah, lalu yang syekh kalau menghafiz dia tahu itu salah itu. Ini yang ketiga, mulai dia merasa diuji. Wah, syekhnya diuji pula dia kan, itu kan mulai terasa. Akhirnya dia bilang, kalian uji saya ya, meragukan saya. Lalu dia tengok, ini yang sebelah kanan siapa tadi? Ahmad. Hadza wara'uhu yamna'uhu min dzalik. Ini orangnya wara ini. Tidak mungkin nguji saya. Wa hadza sinnuhu, ini umurnya la yakfi li ikhtibari. Umurnya tidak cukup untuk menguji saya. Karena masih junior lagi. Nah, idzan ma hadza illa min fi'latika ya. Ya, sismu ya ya fulan. Akhirnya ditendang sama Fadl bin Dukain sehingga Yahya bin Ma'in jatuh ke bawah terjungkal. Subhanallah. Lalu apa katanya? Wallahi la rafsatuhu ahabbu ilayya min rihlatihi. Demi Allah, tendangannya itu lebih saya senangi daripada rihlah saya selama ini. Apa sebab? Karena saya membuktikan bahwa Syekh masih dhabit. Riwayatnya masih bagus. Jadi walaupun kena tendang tapi berkesan. Tendangan gol itu, tendangan indah. Walaupun dia jatuh. Nah, ini Abu Nuaim Fadl ibn Dukain. Ada sedikit hiddah padanya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar marah gitu, enggak langsung ditendang. Kalau kita ditendang sama Syekh besok, enggak ada masuk-masuk lagi. Allah musta'an. Qala hadatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri Abu Abdullah Al-Kufi, imamnya ahli hadis dan ahli fikih di masanya. Di masa beliau itu ada 4 ulama besar rujukan dunia Islam, yaitu Sufyan Ats-Tsauri di Irak, kemudian Malik ibn Anas di Hijaz, khususnya di Madinah, kemudian Al-Auza'i di Syam,
dan Lais ibn Sa'ad di Mesir. Ini 4 ini disebutlah imam yang 4 pula istilahnya masa itu. Tapi yang punya mazhab hanya Imam Malik. Imam Malik. Itu tandanya mazhab bukan suatu kewajiban beragama. Bahkan justru kalau bisa jangan. Cuman karena kita tidak seperti mereka ahli ijtihad, maka boleh kita bermazhab. Tapi tidak boleh menjadikan mazhab sebagai patokan kebenaran. Yang menjadikan mazhab sebagai patokan kebenaran adalah para fanatisme, para kaum fanatis yang yang membuat umat itu terkotak-kotak dan tersekat-sekat. Hingga sampai-sampai orang katakan kalau tidak benar Syafi'i keluar dari NKRI, atau kalau tidak mazhab Syafi'i jangan melamar jadi menantu saya. Lucu macam-macam. Nah, ini mengajarkan fanatisme. Kalau kita mengatakan kalau tidak ikut sunnah antum berbahaya, sah? Karena tidak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan yang mengikut sunnah. Yang mengganti sunnah dengan selain sunnah berarti diragukan kesunahannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Ayyub, dari Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, an Ikrimah, dari Ikrimah maula Ibn Abbas Al-Barbari, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu anhuma, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, laisa lana mathalus saw, kita tidak memiliki tamsil perumpamaan yang buruk. Artinya kita tidak mencari-cari membuat tamsil yang buruk. Nah, kalau bisa dibuat tamsil yang baik. Cuman ada keadaan-keadaan yang membuat orang terpaksa dibuat tamsil yang buruk. Misalnya dalam hadis ini disebutkan al-aidu fi hibatihi, yaitu orang yang meminta kembali pemberiannya ataupun menerima kembali pemberiannya. Kita sudah hibahkan sesuatu pada orang, lalu dikembalikannya dan kita terima. Apa permisalannya? Kal kalbi yarji'u bi qai'ihi, seperti akramakumullah, anjing yang menjilat kembali muntahnya. Berarti ini perumpamaan baik apa perumpamaan buruk? Apalagi kalau minta sebelum kampanye kasih sajadah ke masjid, tak duduk bongkar lagi. Makanya jangan minta. Jadi masjid-masjid harus dibersihkan dari suap-suap seperti ini. Yang sayangnya kita akan susah membedakan antara suap, riswah dengan hibah. Akhirnya itulah selesai diminta kembali, akhirnya viral pula. Ya. Jadi karpet masjid diminta balikkan kembali. Padahal mungkin orang masjid itu milih, tapi suara Anda yang tidak cukup. Makanya tidak usah jangan pakai sogok. Jadi kalau pakai sogok rakyat ini rusak. Dan ini yang terjadi, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan kadang-kadang kawan-kawan si partai aja kadang main bom-bom. Ada istilah di bomnya katanya. Ada istilahnya itu ya. Dikasih di sini 200, berapa dikasih sebulan? 200, saya kasih 300. Antu orang kena bom gitu tekulai dia. Ya, tekulai dia. Karena kadang-kadang kalau orang sudah apatis saja. Tidak kita terima, dia jadi pun kita tidak dapat apa-apa juga katanya. Sekarang aja terima. Padahal itu berimbas pada kebiasaan, dan juga kita dihukum oleh Allah SWT. Sebab orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama terlaknat. Kalau kita sama terlaknat, tahulah kita laknat itu jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah, tentu tidak akan dapat pemimpin yang membawa rahmat. Pasti dapat pemimpin yang membawa laknat. Na'udzubillah. Demikian juga wakil-wakil kita. Kalau kita disogok untuk milih mereka, akhirnya kita terlaknat, dia terlaknat. Sehingga kalau jadi pun dia tidak akan membawa rahmat.
karena dia sendiri membawa laknat. Makanya itu masyarakat harus dididik untuk memilih dengan sebenar-benarnya, bukan karena bom-bom tadi ya. Ya, fadal. Nah, bukan karena dibom dengan 200, 300 dan sebagainya. Tapi tidak ada, yang sekarang ini tak ada lagi yang kayak gitu ya. Tidak ada kan di masjid nih ya. Masjid nih, kalau di lapangan masih ya, kabarnya saya tidak tahu. Nah, alhamdulillah tidak ada pula yang mengantar-ngantar 200, 300 ya. Kalau ada misalnya, kalau 200.000 ditolak juga, 300 juta belum tentu. Allah musta'an. Tidak ada pula yang berani 300 juta ya. Alhamdulillah. Untung tidak ada yang nawar-nawarkan apa-apa. Nah, akhirnya masyarakat akhirnya tadi tidak percaya lagi dengan hasil yang terjadi. Tapi apa boleh buat, terpaksa terima. Tapi intinya orang yang seperti ini yang memberi lalu kembali mengambilnya, baik diminta ataupun tidak diminta, seperti akramakallah, anjing yang menjilat kembali muntahnya. Anjing kan mau muntah, dijilatnya lagi ya. Nah, subhanallah. Jadi ini perumpamaan buruk. Jadi jangan sampai kita menjadi objek perumpamaan buruk, atau jangan sampai orang mengeluarkan perumpamaan buruk untuk menyebutkan kita. Lucu pula ustaznya, udah diberi sama kita diminta minta balik. Ya, bawa sini lagi yang kemarin saya kasih gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat sehingga terpaksa keluar tamsil yang tidak baik untuk menyebutkan perangai orang seperti ini. Ada sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian bab yang setelahnya, babu madzukira fil makri wal khadi'ah. Bab tentang apa? Al-makri wal khadi'ah. Tentang tipu daya dan ya, tentang apa nama, makar dan tipu daya, atau makar dan tipu daya. Artinya yang disebutkan ini adalah adab yang tidak sesuai dengan adab yang baik. Adab yang tidak baik ya adalah diantaranya adalah melakukan makar dan menipu. Nah, qala rahimahullah, hadatsana Ahmad ibn al-Hajjaj, dan cerita kepada kami Ahmad ibn al-Hajjaj, qala hadatsana Hatim ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Hatim ibn Ismail, qala hadatsana Abu al-Asbat al-Harithi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Asbat al-Harithi, wasmuhu Bishr ibn Rafi', namanya Bishr ibn Rafi', an Yahya ibn Abi Kathir, dari Yahya ibn Abi Kathir Al-Yamami, an Abi Salamah, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak berkenaan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mu'minu ghirrun karim. Al-mu'minu ghirrun karim, wal fajiru khibbun laim. Orang beriman itu adalah ghirrun, saking berbaik sangkanya ya, karena memang mukmin itu selalu berbaik sangka, sehingga asabahu gharara, sering tertipu oleh orang, karena orang mukmin selalu berbaik sangka. Nah, sedangkan wal fajiru khibbun laim. Nah, afwan, ghirrun selalu ghirrun mudah terpedaya, mudah tertipu, mudah terayu. Nah, karim dan pemurah, karena pemurahnya, karena mulia Allahnya tadi. Sama orang buruk perangai pun dia berbaik sangka. Coba bayangkan. Mungkin antum pernah saya kisahkan di sini kisah seorang bapak di masa Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi berkuasa.
Jadi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini penguasa yang zalim di antara pemerintahan Islam. Yang menjadi tamsil kezaliman adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Pantang melihat kepala-kepala ini dah matang. Dia akan kepala ini sudah matang, kalau sudah matang diapakan? Dipotong. Dipanen. Kalau pantang dia melihat orang-orang cerdas, orang berilmu, ya, yang memperlihatkan ilmunya. Artinya harus tunduk kepada kezalimannya. Tapi kalau yang berilmu seperti tidak berilmu kan diam aja, tidak memberikan pengajaran kepada masyarakat, tidak menunjukkan ini zalim, ini adil, ini baik, ini buruk, antaman. Artinya tidak nampak isinya kan. Tapi kalau sudah ada aroma harumnya, ibarat durian, itu akan kalau jauh akan disampitinnya, ya, kalau dekat akan dipotongnya. Gitulah Hajjaj. Tidak ada seorang anak muda yang dicari-cari, tidak ketemu-ketemu. Masya Allah. Bin Badan Intelijen Negara sudah diturunkan. Selalu saking hebat sang anak, tidak tertangkap. Hanya Hajjaj bin Yusuf kumpulkan para pembisiknya. Ada yang bilang, ini informasi penting ini. Dia itu punya seorang ayah. Tentu ayah seorang, ya. Tidak banyak ayah, satu. Dia punya ayah yang terkenal selalu benar bila bercakap. Tidak pernah berani berbohong. Masya Allah. Hari dipanggil ayahnya. Ditanya, di mana anakmu bersembunyi? Kalau ditanya begitu, antum sebagai seorang ayah, apa yang antum bilang? Entahlah, teman-temannya tidak tahu. Pasti kita bilang minimal tidak tahu. Tapi sang ayah bilang, anak saya sembunyi di tempat itu. Karena dia tahu jujur itu menyelamatkan. Inilah ghirrun karim. Terhadap orang yang zalim sekalipun, walaupun dia sebenarnya punya, istilahnya dalam hukum fikih ada rukhsah untuk berbohong kan? Ada rukhsah untuk berbohong untuk menyelamatkan anaknya. Tapi tidak, dia lebih percaya bahwa al-khuluqul hasan aslam. Akhlak yang baik, jujur itu lebih selamat. Mungkin dia berbohong dia kan, akhirnya dia nanti diikutin orang dari jauh, karena dia bertemu dengan anaknya nanti. Akhirnya dia tertangkap, anaknya tertangkap, masuk lokap, habis itu dibekap, habis itu kedua-duanya kena hukum. Maka dia mengutamakan as-sidq, karena dia tidak pandai dusta sama sekali. Dia sebutkan anak saya bersembunyi di tempat itu. Ditanya lagi, kapan masanya dia keluar dari persembunyiannya? Dia sampaikan, biasanya tanggal sekian di sore hari menjelang matahari terbenam, dan begitu lengkap. Betul, tidak lama dicari, langsung dapat, ditangkap, bawa ke depan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf ini walaupun dia zalim, tadi dia pandai menghargai orang yang jujur. Dulu hebatnya dia hargainya. Lalu setelah disidang gimana dan ditanya gimana, akhirnya disebutkan alasan-alasan kenapa dia ikut memberontak kan. Lalu kata Hajjaj, karena ayahmu jujur, maka kalau kamu mau bertobat, ya persi Hajjaj ya, mau bertobat, tidak mengulangi kembali kesalahanmu, karena ayahmu jujur, kamu saya selamatkan, saya maafkan. Padahal ini harusnya, tapi kejujuran ayahnya membuat dia ini. Padahal dia kan ini tertipu sebenarnya ayahnya, tapi dia enggak, karena dia tahu bahwa ini menyelamatkan. Dan Hajjaj ini Masya Allah ada juga kisah-kisah menarik dari dia. Ada seorang perempuan cantik bang, kalau perempuan cantik dihadapkan ke depannya, sebab suaminya
sedang ditahan oleh Hajjaj. Ayahnya juga, saudara kandungnya juga. Oleh Hajjaj bin Yusuf, ditanya kepadanya, ini kamu pilih di antara yang 3 ini yang akan saya maafkan. Yang 2, pokoknya 1 dari 3. Siapa yang kamu pilih? Karena dia mungkin tujuannya supaya siapa yang akan jaga dia kan, dan sebagainya. Lalu dengan kecerdasannya wanita, itulah cantik dan cerdas. Itu yang apa dia bilang? Saya kalau gitu ya Baginda, saya pilih yang dimaafkan saudaraku. Nah, orang biasanya biasa. Kalau ada ayah di situ, ada suami, ada apa namanya? Ada saudara. Kalau abang sempat jadi istri misalnya, pilih siapa yang selamat? Ayah ya atau anak ya? Atau suami? Suami. Enggak. Kenapa? Lalu tanya Hajat, kenapa kamu pilih saudara? Kenapa pilih saudara? Dia bilang, kalau ayah saya sudah tua juga. Kalau suami saya, kalau dia mati, saya masih bisa cari suami yang lain. Tapi kalau saudara tidak ada. Saudara tidak ada kan? Tidak ada gantinya. Melihat kecerdasan perempuan ini, akhirnya Hajjaj maafkan semuanya. Maafkan semuanya. Dihargainya. Jadi ada juga kadang-kadang apresiasi terhadap prestasi. Kadang-kadang kita ini ada pula kekurangan kita. Kita memang tidak zalim seperti Hajjaj, tapi kurang bisa mengapresiasi orang yang berprestasi. Ada kita. Bahkan hanya sekedar pujian yang tak menambah, tak mengurangi. Ada juga yang tidak bisa memberikan itu. Apalagi kalau akan mengeluarkan masuk keluar anggaran pula sih ya. Jadi kurang kita mengapresiasi. Tapi Hajjaj tidak. Karena kamu cerdas, maka ayahmu, suamimu, saya bebaskan. Masya Allah. Awalnya suami terkejut kan, masa sudah harap pula yang dibebaskan, kenapa tidak saya gitu ya, terkejut dia. Tapi setelah tahu, akhirnya terima kasih. Sama juga kisah, tapi ini tidak pesanan yang satu nih, ada kisah ya, ada kolam banyak buayanya, lalu siapa yang berani terjun dan selamat dapat hadiah 100 juta. Ada yang berani? Buayanya banyak. Dalam keheningan orang pada bergejolak, pikir 100 juta banyak nih. Cuman masalahnya kita selamat atau tidak. Tiba-tiba ada yang kecebur. Nah, akhirnya kecebur, tiba-tiba terus dia selamat, berenang secepatnya, alhamdulillah selamat. Akhirnya dia bingung, siapa yang tolak saya tadi? Siapa yang tolak saya tadi? Subhanallah. Akhirnya karena selamat, istrinya ngaku, saya tadi bang, katanya, terima kasih. Akhirnya untung kamu berikan saya motivasi. Ditolaknya suaminya sehingga tercebur. Karena tidak ada yang berani. Akhirnya memang harus perlu istri yang berani gitu, berani ngambil risiko. Andai suaminya mati, ganti yang tapi karena selamat, akhirnya dia dapat hadiah, apresiasi. Nah, begitulah kadang-kadang musibah itu kadang bawa nikmat. Iya, kan tidak ada yang berani, terpaksa saya dorong gitu. Jadi mukmin pada asalnya ada ghirrun karim, tidak curiga dan akhlaknya mulia, sehingga gampang sekali kadang-kadang, kalau bahasa kampung saya, dipebongak orang katanya, ya, dipebongak orang. Tapi tidak, memang itu Nabi, sifatnya seperti itu. Orang mukmin itu tidak curiga, ya, tapi dengan itu Allah yang jaga, nah. Dan sebaliknya, wal fajiru khibbun laim. Sedangkan pendosa itu, karena di sini mukmin, tentu lawannya al-kafir. Lawannya
kafir ke orang kafir lain lagi, khibbun laim, selalu berburuk sangka dan akhlaknya rendah, berburuk sangka dan akhlaknya rendah. Maka orang-orang yang berakhlak rendah kemudian selalu berburuk sangka, sebenarnya itu bukan sifat orang beriman, tapi sifat orang yang tidak beriman. Sama dengan orang yang hasad dan dengki, itu bukan sifat orang beriman, sifat orang jahiliyah, sifat orang kafir. Tapi orangnya mungkin orang muslim, karena Nabi katakan iman dan hasad tak mungkin berkumpul dalam hati seseorang. Karena hasad itu sama dengan menggugat Allah dalam takdirnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau ingin jadi orang yang beriman, mesti selalu karim dan selalu berbaik sangka. Walaupun risikonya kadang-kadang terpedaya atau tertipu. Itu lebih baik, seperti kata Umar bin Abdul Aziz, saya salah dalam berbuat kebaikan lebih baik daripada saya salah berbuat keburukan. Dan kita tentu berdasarkan niat kita. Ada orang bersedekah, ya dia nggak tahu bersedekah pada pencuri berpahala juga dia, bersedekah pada pezina berpahala juga, sebab sedekahnya tadi membuat pencuri tak perlu lagi mencuri, pezina tadi tak lagi berzina. Lalu tapi Allah berikan pahala dia, sana niatnya tadi baik, dia nggak tahu bahwa orang ini pencuri, bahwa orang ini pezina. Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang yang minta sedekah sama kita, jangan tanya, bapak pencuri apa enggak, janganlah. Nah, berbaik sangka saja bahwa dia itu memang butuh. Nah, kalau kita mampu, kalau kita lebih butuh pula, minta maaf aja, yes ya. Atau kadang-kadang dalam kondisi yang tak mungkin kadang kita berikan, dan seterusnya. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menghaluskan dan meninggikan adab dan budi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.